Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, suaranya kok kecil Mas Dika? Oh iya Pak. Waduh, ini kameranya ini lagi Pak. Oh iya. Aduh. Nah, muncul lagi gelap. Iya Pak, gelap lagi kameranya. Oh ini Muncul lagi. Oke. Ya, mudah-mudahan selanjutnya bisa lancar gitu. Siapa? Ya, pada kesempatan kali ini Mas Dika, kita kalau berbicara masalah sejarah kelapa sawit, ya kan Mas. Itu kita itu agak gimana gitu loh perasaannya. Ya, dulu kan kok gelap lagi Mas? Iya Pak. Ya. Jadi dulu kita itu kan menanam kelapa sawit, yang menanam awal-awal itu kan bukan bangsa kita toh Mas. Iya Pak. Ya zaman kolonial dulu yang nanam pertama ya Belanda. Iya Pak. Ya. Orang Eropa. Ya betul, bangsa Eropa termasuk yang lain-lain. Nanti kita bahas sejarah itu, ya kan. Jadi ya 1848 ya kan Mas ditanam itu yang 4 biji dari dari mana itu Bourbon dari ke Kebun Raya Bogor. Kemudian ini kan Mas dibawa ke beberapa daerah. Betul Pak. Salah satunya Belanda itu. Salah satunya ke Sumatera Utara, ya kan Mas? Iya Pak. Kemudian di sana dikembangkan sebagai awalnya kan tanaman hias, terus Pak, di pinggir jalan ya Pak ya. di pinggir-pinggir jalan itu terus ya kan. Kemudian tahun berapa ya itu ya? Komersialisasi pertama Pak. Iya, ada 1911 kalau nggak salah. 1911 oleh Iya. Andre Halet atau siapa itu? Iya Pak. Iya. Orang mana itu Mas? Belgia atau mana itu? Iya, Belgia kalau nggak salah Pak. Iya. Kan itu orang Eropa juga Mas. Iya betul. Artinya yang menanam-nanam itu, yang menanamnya kan orang Belanda, orang Eropa loh tuh Mas. Iya. Artinya mereka kan senang ya kan gitu loh dengan tanaman itu, dengan kelapa sawit Mas. Ya, saya mau menunjukkan gambar ini Mas. Betapa zaman dulu kita menanam kelapa sawit. Sebentar Mas. Oke Pak. Iya, suaranya kecil loh Mas Dika. Iya Pak. Iya. Saya dekatkan Pak mic-nya Pak. Keras sekarang. Oke. Nah, itu. Ini supaya bisa menggambarkan Mas. Wes, iya Pak. Sudah nampak Mas? Sudah Pak, nampak Pak. Oh iya. Tidak berubah nih bangunan luarnya ini Pak. Oh iya. Jadi ini itu tadi judulnya Mas. Kau yang mengawali dan kau yang mengakhiri. Wah kan. Ini kan kita cerita yang apa tadi? Lama tadi kan Mas. Iya Pak. Ini kan nampak kalau ini yang sebelah kiri Mas, orang Eropa yang tadi mandorin orang kerja di kelapa sawit. Ya. Terus gedungnya ini pun yang bangun kan mereka juga ini Mas. Iya Kenapa? Pak. Stylenya style Eropa. Iya, ini gedung sampean bekerja ini kan. Iya Pak. Gedung saya bekerja juga. Iya, Iya. Pak. Artinya kan udah dari dulu mereka udah senang dengan kelapa sawit lah kira-kira gitu kan Mas Dika. Iya Pak. Dan jauh visioner ke depan Pak. Iya. Dan mereka udah melakukan penelitian juga gitu. Iya betul. Jadi sudah memprediksi segala potensinya, manfaatnya gitu. Iya. Sehingga dikembangkan. Tapi kalau dibilang visioner itu aku nggak malah setuju itu. Kenapa Pak? Ya justru itu di awalnya dia visioner, tapi kan sejak zaman kemerdekaan ya Thomas. Iya. Kan ada apa itu lah nasionalisasi itu perkebunan kan terus ganti-ganti. Iya. Nah meskipun setelahnya itu juga mereka punya saham juga di beberapa kebun di Indonesia kan Mas. Iya Pak, betul. Iya. Nah ini yang di awal-awal sejarah itu kan demikian getolnya mereka Mas menanam kelapa sawit, ya kan Mas.
kita pun wah belajar begini. Tetapi kan di akhir-akhir sekarang ini mereka pula yang protes ini loh Mas, ini loh. Iya, protes ini masalah apa namanya? Lingkungan. Deforestasi, Iya. apa hutan itu Mas, pengurangan Iya, hutan. Pak. Ya, apa isu lingkungan. Iya, Pak. Bilang penyebab banjir, kekurangan air apa, kan Iya. itu. Isu lingkungan. Nah, Iya, Pak. kemudian isu kesehatan lagi. Ini begono ini apa gitu. Tapi dulu yang mengawali mereka, yang nanam mereka Iya. Mas, ya kan gitu. Iya ya. Ini ngobrol santai aja Mas, ya kan. Betul. Tetapi iya, tetapi yang ini loh sekarang ini yang apa namanya memprotes mereka sendiri gitu loh Mas. Mereka yang nanam, mereka yang teliti, mereka tapi setelah kita sedikit kuasai diprotes ini enggak bagus, ini begono, ini begini Mas. Nah, itu kampanye macam mana itu Mas? Jika menurut pandangan sampean? Ya lagi-lagi mungkin ini ya Pak ya, adanya beberapa perang kepentingan, perang dagang gitu. Dan mungkin ya kalau mau legowo sebenarnya win-win solutionnya ada banyak Pak yang bisa ditawarkan. Jadi tidak serta-merta melakukan embargo atau boykot produk gitu, tapi ada masih banyak sekali beberapa win-win solution. Terus secara diplomatis sebenarnya saya masih optimis masih bisa diselesaikan dengan mengesampingkan kepentingan masing-masing gitu Pak. Oh iya, karena kelapa sawit ini hebat loh Mas. Iya Pak, Ditanam betul. di semua benua, hampir semua benua yang beriklim agak tropis itu bisa loh. Iya, Pak. Di Afrika asalnya sana oke. Asia Tenggara, Asia Selatan ditanam ya toh. Iya, betul. Di Pasifik ada. Kemudian di Amerika Tengah dan Amerika Latin ada loh Mas. Iya, Pak. Memang dia paling Mas? Paling efisien menghasilkan minyak. Iya, Sehingga betul, Pak. diserang kanan kiri atas bawah pun tetap jadi ditanam juga gitu. Iya. Ya, ini kan Mas Dika. Kalau dibandingkan minyak tadi, kedelai, rapeseed, bunga matahari, mereka kan capek nanamnya toh Mas. Kita nanam sekali 25 tahun, 30 tahun panen terus. Tinggal mupuk-mupuk terus gitu. Dan lebih sustain sebenarnya. Iya gitu. Intinya kan nggak sukanya nampaknya karena itu tadi itu kalah bersaing gitu lah kira-kira. Ini kan terbukti Mas, kelapa sawit juga memberikan kontribusi ke negara kita itu kan paling besar. Gitu. Iya Pak, betul. Itu jadi ini kan cerita-cerita sejarah aja untuk melempar ini Mas, melempar isu ini loh. Nah, karena mereka yang nanam masalahnya gitu Mas, awal-awal gitu. Ya, sejarahnya kan ada di sejarah. Mereka yang mengawali Mas, yang kita diawali didatangkan pula gitu Mas ya kan. Iya. Kita kan nggak tahu menahu pertamanya. Dikomersialisasi ya Pak. Dikomersialisasi tanamnya luas. Terakhir diprotes pula Mas, wah kau nggak sesuai ramah lingkungan, kesehatannya nggak begini begono kan gitu. Itu yang pesan yang kita sampaikan kepada netizen itu Mas ya. Ini ngomong ringan aja. Jadi bagaimana pemirsa setuju enggak dengan pendapat ini ya kita meskipun kita juga mengikuti kaidah-kaidah menanam kelapa sawit yang itu Mas, good agricultural practices maupun best management practices gitu. Aspek lingkungannya juga kita perhatikan. Ya. Banyak perusahaan Indonesia ikut yang RSPO, ikut wajib mandatori ISPO, ya kan Mas? Ya. Artinya untuk menjawab itu semua sudah itu. Juga punya sendiri Pak, corporate SPO, CSPO itu. Oh ya. Ya sampai yang mandatori Indonesia ISPO itu. Jadi ya kita sudah terus loh, udah ngikuti diserang-serang ngikuti aturan mereka gitu. Selalu dipenuhi ini ya standar. Selalu dipenuhi gitu. Jadi
Kalau ini 3 menit lari yang ini lari yang ini, jadi repot juga gitu. Ya. Itu Mas. Oke Mas Dika, itu sekedar ngobrol-ngobrol singkat aja, Ya, sederhana kita. Terima semoga kasih sudah memberikan inspirasi. memberikan inspirasi Dika. Makanya jangan sering mengawali dan mengakhiri Mas. Iya. Ya, kalau ya harus yang bagus Mas diawali ya terus-terusnya gitu loh, jangan habis manis setelah dibuang kira-kira Iya, gitu. Pak, betul. Terima kasih ya Mas Dika. Iya, Pak. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi banyak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi